ada Michelle Tahalia. Selanjutnya ada Kiki Narendra, Agni Pratista, Kang Epi Kusnandar, Fantatis dan juga Fajar Gomez. Pakai topi jadi Aladin nih kadang-kadang ya. Bener gak sih? Roy? Yes, Ya, Bos. ini dia teman-teman media sudah kita berikan untuk teman-teman media ke depan. Ini dia jajaran cash. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk mengambil gambarnya juga bersama dengan jajaran cash dan jajaran Sineas. Namun kita akan mulai dengan mengobrol terlebih dahulu sebelum kita membahas dari filmnya. Pak Winston mungkin yang pertama bertemu dengan teman-teman media akan rilis di 2 hari lagi di hari Kamis dan unik tanggalnya 29 Februari Pak. Penentuan tanggal 29 Februari ini dirasa pas untuk Pasar Setan. Gimana Pak? Silakan Pak Winston. Jadi bukan hanya kita membuat film, tapi kita ingin menjadi platform di mana seluruh talent-talent terbaik dari sisi kreatif, dari sisi producing, dari sisi kamera, dari sisi event aktris dan aktornya, kita dapat menjadi platform tersebut. Karena bagi kita yang sangat matters adalah 10, 20, 30 tahun dari sekarang, orang setelah penonton yang menonton karya kita dapat jatuh cinta dengan film-film Indonesia, dan semua itu selalu ada dari yang pertama. Harapannya kalau sekarang ya gara-gara film Pasar Setan ada orang yang nonton pertama kali film ini dan jatuh cinta dengan film Indonesia. Itu bagi kita adalah legacy yang kita inginkan di Ideal Pictures. Dan kemudian juga kita percaya bahwa dengan menjadi sebuah platform dan percaya terhadap orang talenta-talenta baru yang talenta berpotensi, kita juga berharap 10, 20 tahun, 30 tahun dari sekarang orang dapat menoleh ke belakang dan berkata bahwa terima kasih Ideal Pictures, terima kasih Pasar Setan karena telah membukakan jalan buat kecintaan saya di industri film. Jadi itu kenapa kita lahir di Ideal Pictures dan kenapa kita try to always push to the new boundaries. Even horor yang kita sajikan di Pasar Setan ini juga horor yang bisa dibilang cukup berbeda daripada horor umumnya. Hampir separuh kita menggunakan lebih ke teknik found footage ya. Dan juga kita coba terus mencari event cerita yang unik yang menggabungkan mitos. Mitos itu kan lebih ke tradisi, lebih secara tradisional, dan apa yang sedang viral dan yang sedang tren terkini dari Gen Z. Jadi kalau dilihat film-film kita mencoba menyatukan dua dunia ini dan menyajikan dengan kualitas yang tinggi, kualitas yang sangat baik agar dapat dinikmati oleh orang dan dapat membuat orang jatuh cinta dengan film-film Indonesia. Kami berpikir bagaimana caranya kami bisa menjadi support system tersebut gitu dalam membuat Ideal Pictures menjadi platform. Jadi beberapa hal kami lakukan. Pertama, kami mempersiapkan resource-nya. Resource-nya apa? Kalau di kami membuat sebuah tim pengembangan penulisan. Kami ada beberapa tim penulis yang ada di Ideal Pictures yang akan selalu berperan menjadi think tank partner penulis siapapun yang akan bekerja sama dengan kami. Contohnya di Pasar Setan ini, penulis Pratiwi Julianti, dia kan juga penulis yang sudah banyak penghargaan. Namun dalam hal menulis skenario film ini juga adalah karya pertamanya dia. Nah, peran kami di sini adalah yaitu tadi kami membantu bersama-sama menjadi partner kreatif teman-teman penulis. Pokoknya kita menjadi partner kreatifnya dia. Jadi pada saat mungkin menjadi teman diskusi atau pada saat writers block dan lain sebagainya, ya kita hadir di sana. Lalu dari sisi acting misalkan, kita juga menyiapkan, tadi teman-teman juga sudah menyampaikan bahwa memang betul kami menyiapkan masa waktu untuk teman-teman berproses. Jadi kami juga bekerja sama dengan para acting coach di Indonesia dan teman-teman akan masuk ke dalam kurikulumnya sebelum nanti masuk ke materi film seperti itu. Jadi kami percaya agar Ideal Pictures bisa menjadi platform yang baik, kami harus bisa menjadi partnernya mereka yang baik, yaitu untuk tahu what it takes to be a good filmmaker, mungkin a good actor. Nah, kita support di situ sih. 2024 ini kita lumayan banyak ya pipeline ke depan.
kita akan memproduce 6 film yang kita produksi. Hopefully semuanya bisa tayang. Untuk genre-nya kita lebih bervariasi. Of course masih bermain di genre fantastis seperti ini ya. Jadi ada horor dan ada lumayan, ada beberapa cerita lagi ke depannya yang semuanya beda-beda. Ada juga drama, ada romcom yang memang sudah kami persiapkan dari beberapa waktu yang lalu. Jadi tahun ini Iden Pictures akan lebih berwarna lagi. Bisa jadi karena kan kita komitmennya ingin selalu membuat sebuah karya yang impactful. Impactful itu berarti penting untuk sekelompok orang besar. Dan kalau misalkan memang ternyata Pasar Setan yang pertama, amin bismillah, berjuta-juta orang yang nonton, ya kenapa tidak kita bikin versi Jawabannya lainnya. tergantung dari Nyi Salimahnya. Bisa 5. Nyi Salimahnya kalau mau ya kita buatin lanjutannya. Polisi masih hidup loh Pak. Karakter ini sebetulnya saya ingin mencoba untuk membuat karakter. Nyi Salimah itu adalah sebuah karakter yang sangat Indonesia sekali dalam artian look. Terus habis itu kita juga sering melihat bahwa film horor itu identik dengan warna hitam, putih, merah. Feelingnya itu pasti begitu. Ya. Terus saya rasa kita harus menciptakan warna yang baru gitu. Warna yang baru untuk membuat Nyi Salimah itu sebagai perempuan terlihat sangat powerful gitu. Akhirnya kita pilih warna ungu, desain ungu. Kemudian juga saya riset berapa untuk wardrobe, bekerja sama dengan tim IDN Pictures dan juga kru untuk melihat kemudian bahwa Nyi Salimah itu di awal dia tidak boleh terlalu tampak, dia harus tertutup sampai kemudian ada saatnya kemudian terbuka. Jadi itu kita tambahkan veil. Leontin. Itu juga ya. Leontin itu yang Ya. menjadi penyambung dari ceritanya. Punya Jadi ibunya. jadi nanti buat teman-teman yang sudah nonton tadi lihat. Karena saya pernah syuting sebuah dokumenter. Ya. Precious Stones judulnya. Kemudian saya di beberapa negara gitu untuk melihat. Nah, itu inspirasinya dari ruby. Oke. Batu ruby itu kemudian saya melihat, saya waktu itu ke Myanmar kebetulan, Ya. dan penambangannya memang susah banget dan bahkan kadang-kadang memakan banyak korban gitu. Dan itu kemudian saya pengen ada signature itu bahwa batu yang merah di Saya sendiri sih dari kalau yang Nyi Salimah dengan veilnya itu ya 2 jam ya Mas ya. Tapi kalau udah Nyi Salimah yang sudah berubah itu sekitar 3-4 jam lah. Film Pasar Setan ini memang terinspirasi dari kisah nyata, Mbak. Jadi pada saat kami kan karena kami selalu mencari cerita apa yang akan kami buat gitu, lalu kami menemukan bukan hanya satu ya, beberapa narasumber yang bercerita tentang Pasar Setan. Dan ternyata memang setelah kami melakukan riset lebih dalam ya, memang Pasar Setan ini kayak sesuatu yang sangat common gitu. Banyak sekali kita bisa menemukan di digital platform, banyak sekali orang yang mungkin dia pernah mengalami pada saat naik gunung ataupun dia bercerita bahwa temannya dan lain sebagainya. Tapi kita ada narasumber dan mudah-mudahan kami bisa memvisualisasikan seperti yang diceritakan ya. Diceritakan misalkan apa? Contoh kami mendapatkan pada saat sharing mereka dia bilang bahwa pada saat masuk Pasar Setan itu suara seperti apa. Nah itu yang memang kita coba bersama Mas Wisnu kita visualisasikan. Sebetulnya ketika riset kita mewawancarai beberapa orang, kemudian juga dalam riset itu kita menemukan bahwa dalam setiap gunung itu mitosnya beda-beda. Nah, di Pasar Setan ini saya sengaja memilih Gunung Salak. Kenapa kemudian? Karena Gunung Salak itu terkenal sekali dengan di kalangan pendaki gunung. Itu terkenal salah satu yang lumayan mistis gitu. Jadi saya sengaja settingnya saya pilih Gunung Salak, tapi dengan dasar riset-riset sebelumnya gitu ya, dari beberapa pengalaman pendaki gunung di tempat-tempat lain, akhirnya saya coba untuk membuat ceritanya. Jadi memang kami mencari siapa tokoh-tokoh muda
yang yang sangat dekat dengan berkonten gitu. Tentu Audi Marisa, Cindy Huang dan semuanya di sini itu menjadi pilihan kami gitu, karena kami juga ingin cerita ini bisa diwakili oleh karakter-karakter yang believable gitu, bahwa ya kita percaya bahwa Audi Marisa akan bisa bikin konten gitu di situ. Dan apa ya, memang keluasan menjadi konten vlogger ini itu kan spesifik gitu, dan memang aku sepakat sama Mas Wisnu untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di film Pasar Setan. Sendiri membahas tentang Nyi Salimah ya, beberapa tokohnya gitu. Dan saya rasa memang Nyi Salimah itu harus tampil sebagai perempuan yang anggun dan kuat. Makanya saya tidak ada salahnya kemudian kalau Mas menganggapnya ini dari baju pengantin, bisa jadi mungkin iya, tapi saya melihatnya lebih ke referensi saya adalah kemudian bagaimana perempuan-perempuan di tahun ketika masanya Nyi Salimah itu masih hidup itu memakai baju seperti apa, terutama di kalangan yang kelas ningrat gitu ya. Jadi itu sih yang saya coba ambil, dan kembali warna ungu itu tadi pilihannya kemudian harus Nyi Salimah harus terlihat powerful sebagai perempuan. Di sini aku banyak bertukar pikiran sama Mas Wisnu sih, kayak Mas kok aku mikirnya si Nyi kayak si Nyi Salimahnya begini ya gitu. Terus dalam proses pendalaman karakter pun kita diberikan kesempatan untuk membuat background story-nya Nyi Salimah ini agar berasa lebih hidup gitu. Jadi memang ada ya seorang wanita yang penuh dendam dan berada di posisi strata ekonomi yang tinggi gitu, dan sebenarnya sih sebagai tokoh Nyi Salimah ini apa ya, kayak karena munculnya sedikit-sedikit ini yang mungkin bikin jadi kayak ini sebenarnya siapa sih nih gitu kan. Baru terakhirnya terlihatlah itu dengan tahtanya, kursi tahtanya itu. Sejauh ini sih seru banget sih dapetin Nyi Salimah itu bersama Mas Wisnu gitu. Ternyata akhirnya dapet yang klik. Akhirnya kita selama proses syuting pun gak berhenti untuk saling mengisi gitu. Kayak misalnya ini ada beberapa adegan yang udah nonton, ada yang agak susah gitu, yang agak sulit, dan menurut aku tuh gongnya banget untuk si Nyi Salimah ini gitu. Itu dapetin itunya tuh terus dengan proses bertukar pikiran dengan Mas Budi. Lumayan berat karena dari segi medannya kan tadi kita ceritain udah susah banget. Kita syuting udah di kaki Gunung Pangrangonya. Tapi jujur dari workshop dari awal kita udah dikasih tahu kalau misalnya kita akan syuting tuh medannya berat dan suhunya juga lumayan dingin gitu. Jadi selama workshop sudah di Batu dan Pak Wisnu udah selalu ngobrol sama kita untuk sisi dari karakter, sehingga waktu proses syuting berjalan dengan lancar.